Kota Metropolitan Jakarta sebagai pusat perekonomian, industri dan jasa menjadi faktor pendorong urbanisasi. Perebutan sumber ekonomi di antara warga yang miskin keterampilan dan pendidikan terkadang menjadi korban masalah sosial. Mereka menggelandang, mengemis, menjadi joki, mengamen, bahkan menjadi wanita tunasusila. Pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan petugas ketertiban maupun polisi Pamong Praja. Disinilah sebagian penyandang masalah sosial dibina, yakni di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Jalan Bina Marga nomor 48 Cipayung, Jakarta Timur. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 merupakan panti yang melakukan penampungan sementara bagi PMKS hasil penertiban dan penjangkauan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan bimbingan sosial bagi WBS yang akan dirujuk ke panti sosial terkait sesuai dengan permasalahannya atau dikembalikan ke keluarga atau dipulangkan ke daerah asal. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta. Para warga binaan berasal dari hasil razia polisi Pamong Praja di sejumlah wilayah kota atau penjemputan para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dari dinas atau sudin sosial. Ada juga yang berasal dari kepolisian atau lembaga sosial lainnya. Mereka yang dibina adalah gelandangan, pengemis, joki 3-in-1, pengamen, pemulung, waria, wanita tunasusila, tunawisma, dan penyandang masalah sosial lainnya. Setiap bulan, rata-rata masuk sekitar 300 hingga 500 orang warga binaan baru. Mereka berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta kota-kota lainnya. Ada juga dari luar negeri yang tertangkap ketika menggelandang di Jakarta. Setiap orang yang baru masuk harus melalui pendataan, cek fisik dan kesehatan. Jika keadaan lusuh, maka dimandikan. Bahkan potong kuku serta potong rambut agar tampak segar dan sehat. Cari teman, terus nggak ketemu. Saya tidur di taman gedung sebelah gedung CCTV, malah tidur, paginya ditangkap Satpol PP. Ceritanya anak saya teh kan udah labil 3 dari Sukabumi terus ke Parung Kuda terus ke Bogor, nggak taunya saya jadi tersesat ke Jakarta. Sesuai dengan visi dan misinya, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 berkehendak mewujudkan kemandirian dan kualitas hidup warga binaan. Maksud pembinaan ini adalah memberikan motivasi awal dan penguatan kepercayaan diri untuk menerima pelayanan sosial lebih lanjut pada panti sosial rujukan ataupun kembali ke masyarakat. Sebagai bagian dari pembinaan, lembaga ini juga membuka konsultasi psikologi untuk mengetahui latar belakang para penyandang masalah sosial. Dari bimbingan dan konseling ini juga diketahui mereka adalah korban kemiskinan, keretakan rumah tangga, dan korban kekerasan. Maka sejumlah sentuhan rohani dan praktek keagamaan menjadi penting untuk membangkitkan gairah hidup mereka menuju kehidupan yang normal.
Di sini kami melakukan kegiatan promotif, preventif, dan kuratif. Salah satunya dengan melakukan edukasi kepada pasien, juga kepada para petugas di sini. Bagaimana cara merawat penderita-penderita atau WBS yang sakit, juga bagaimana cara perilaku atau meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi para WBS di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panti ini berdiri sejak 1978 berdasarkan peraturan Gubernur nomor 76 tahun 2010. Panti ini namanya adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan bimbingan sosial awal bagi PMKS. Hasil penjangkauan sosial dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Sudin Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan juga aparat lainnya. Asal-usul WBS adalah sebagian besar adalah dari luar Jakarta. Tahapan atau proses pelayanan WBS yang ada di panti ini adalah PMKS dari aparat penertiban, baik Dinas Sosial, Satpol PP, Sudin, dan juga Kepolisian. Yang pertama kita lakukan adalah berita acara serah terima PMKS dari pihak pengirim ke panti PSB 2. Setelah itu tentunya identifikasi terhadap WBS tersebut. Apabila mereka WBS itu masih kondisi dari jalan dengan kondisi compang-camping, kotor, mereka tentunya kita mandikan, suruh mandi. Setelah itu baru kita tempatkan di asrama dengan mendapatkan pelayanan mulai dari pakaian, makan, dan juga kebutuhan sehari-hari, cuci mandi. Karena ini adalah panti, sifatnya panti penampungan sementara, jadi para WBS yang ada di panti ini maksimal 1 bulan, dan itu bisa diperpanjang apabila mereka masih memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk mempersiapkan para WBS ini. Yang pertama adalah kembali ke keluarga, pulang ke daerah asal, atau dirujuk ke tempat-tempat panti-panti penampungan sosial terkait. Selama tahun 2013, total warga binaan sosial di panti ini mencapai 4.500 orang. Sebagian besar adalah lansia atau lanjut usia sebanyak 1.700 orang. Sedang usia produktif mencapai 1.300-an orang dan remaja sekitar 700 orang. Setelah dibina selama seminggu hingga sebulan, mereka dikembalikan ke keluarganya atau dipulangkan ke daerah asal, dirujuk ke panti sosial rujukan untuk dibina lebih lanjut, atau dikirim ke rumah sakit untuk mereka yang memerlukan perawatan khusus. Selama pembinaan, mereka ditampung dalam 18 asrama dengan total kapasitas 300 orang. Pembinaan dilakukan oleh 19 petugas organik atau pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan khusus dan 14 orang pramu sosial. Di mana dalam proses penjangkauan dan penertiban sosial tersebut belum seutuhnya murni PMKS. Untuk itulah PMKS yang masuk kami registrasi, kami seleksi untuk selanjutnya mengadakan pendalaman masalah. Apabila dalam hasil dari pendalaman masalah tersebut terindikasi bahwa PMKS yang masuk ini adalah masuk kategori non PMKS, sesuai dengan SOP kami 2 kali 24 jam kami kembalikan ke keluarga dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Misalnya
Ada surat keterangan dari RT atau RW pihak kelurahan yang menyatakan bahwa ada warganya yang kena hasil penertiban. Warga yang punya hubungan langsung dengan warga binaan kami yang merupakan PMKS murni itu dilaksanakan program pembinaan di panti-panti rehabilitasi dan pelayanan sosial atau panti rujukan yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang ada di ke-13 rumpun tersebut. Saya nggak nyangka kalau nenek saya di sini, saya nggak nyangka orang dia dari Tangerang jauh. Sebuah kebahagiaan terkadang terpancar dari keluarga yang menemukan anggota keluarganya di sini. Adalah Ibu Siti Fatimah yang bahagia luar biasa ketika mendapatkan neneknya di panti ini setelah sekian lama mencarinya ke sana kemari. Saya terima kasih sama panti ini sudah nemuin nenek saya. Udah istilahnya udah terjamin lah keselamatannya, udah itu aja. Kemudian yang nama dipanggil, yang tadi nggak ada di situ, kasih tahu temennya ya. Kemudian ke Jawa Barat, ya. Yes. Yang udah lebih 1 bulan lebih. Ini adalah kegiatan suatu pagi di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan penggemblengan mental di luar ruang. Sesekali mereka dibangunkan kembali kesadarannya, diajak bertaubat, melakukan ikrar syahadat bagi yang muslim dan relaksasi. Seorang pekerja sosial tak bosan-bosannya mengingatkan bahwa di luar sana masih banyak kesempatan untuk bangkit menjadi manusia yang sehat dan normal. Kuncinya adalah kemauan, sedangkan pemerintah mendorong dan memberikan fasilitas yang diperlukan. Alhamdulillah mereka bisa tenang lagi dan ingat pada Allah, berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, dan dia tahu namanya, tahu alamatnya, tahu dirinya sendiri. Setelah mungkin lama sebelumnya dia nggak kenal siapa dirinya, ini bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan pendapat. Yang tadi diam doang, bengong saja, tapi setelah kita ditenangkan, berdoa, berzikir, dan terapi gini, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya bersyukur, saya menerima, saya yakin, di terapi kayak gini. Kan syarat-syaratnya ada yang terbuka, yang tadi tegang, stres, ada yang macet-macet, dia terbuka lagi, kemudian segar kembali. Sambil kita ingatkan untuk pentingnya sholat 5 waktu. Sambil mereka kenal dirinya, kenal Allah, Tuhan penciptanya, kenal sama manusia, kemudian mereka sadar kalau kita ingatkan kembali, mereka mau pulang, tahu alamatnya, tahu namanya sendiri, kita bisa pulangkan. Untuk memberikan bekal keterampilan, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 juga memberikan banyak pelatihan, antara lain pembuatan pot bunga, keset, dan lain-lain. Pelatihan keterampilan ini sifatnya membuka kesadaran dan inspirasi bahwa apapun bisa jadi duit asalkan ada kemauan. Pot-pot dari semen ini biayanya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per buah. Namun jika dipasarkan, harganya bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000. Peluang usaha yang cukup menjanjikan dan terhormat ketimbang jadi joki atau mengemis. Kalau menurut saya sih di sini tuh tempatnya asik banget. Jadi kita tuh bisa belajar buat pot, ya buat, kalau menurut saya sendiri sih ini pengalaman saya yang pertama kali. Ya mungkin saya akan mencoba setelah saya keluar dari sini. Oh, target dilatih keterampilan WBS khususnya penghuni panti sosial sini. Panti sini kan panti untuk penampungan sementara. Di sini keterampilan untuk memberikan motivasi kepada WBS. Dia tuh biar punya pikiran untuk usaha gitu. Jangan cuma dia tuh mikirin dia ngemis dengan pengamen dengan atau joki. Makanya kalau di panti di sini diusahakan kasih keterampilan bangsanya, cara membuat pot, cara membuat motif-motif, cara membuat keset,
Pokoknya kita tuh yang penting dibikin motivasi dulu. Awal itu, motivasi awal bisa mandiri. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 berdiri tahun 1978 dengan nama Panti Pengemis Cipayung. Panti ini tidak hanya berfungsi sebagai penampungan sementara dan bimbingan sosial terhadap mereka yang dirazia, tetapi juga berperan sebagai prakarsa terhadap peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial. Meski dibina sementara, pelayanan kesehatan sangat diutamakan, karena kesehatan juga hak setiap warga binaan. Yang kita bina adalah dari segi kesehatannya. Satu, dari awal masuk WBS itu kita tanya, kita data dia, kita klasifikasikan, kita pilah-pilah, kita berikan ganti baju pakaiannya dia, terus makannya dia, kesehatannya dia, kita layani semua dari situ. Dia akan tetap, Bapak Ibu akan tetap di kampung halamannya, tidak akan mau mengulangi perbuatannya lagi. Besok kena terlibat lagi, ya, maka Bapak Ibu tidak akan di sini lagi, tapi akan di penjara. Para warga binaan tidak hanya menerima pelayanan fisik dan mental spiritual, tetapi juga bimbingan sosial, kesadaran hukum, keterampilan hidup, dan kesenian, meski sifatnya sementara, sebelum dirujuk ke panti sosial rujukan atau dikembalikan ke keluarga. Upaya ini diharapkan dapat mengantarkan warga binaan menjalani hidup secara normatif, manusiawi, dan dapat hidup layak. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh.